Di pembahasan pertama, kita akan mengenal tentang pengertian puasa dan dalil-dalil kewajiban berpuasa. Di sini kita akan mengulas kembali apa sih pengertian dalam puasa itu. Puasa merupakan rangkaian aktivitas yang istimewa. Pada saat berpuasa, terutama saat bulan Ramadan, kita dilatih untuk jujur pada diri sendiri. Puasa juga merupakan awal untuk memperbarui jiwa kita yang telah terjangkit penyakit, baik fisik maupun mental. Dengan kata lain, puasa bisa menghadirkan kesehatan yang paripurna bagi fisik dan mental, tanpa melalui terapi, obat-obatan, dan proses medis lainnya. Secara etimologis, puasa berarti menahan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang harus dikatakan Maryam, yang artinya makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari itu. Quran Surat Maryam ayat 26. Menurut terminologis atau istilah, para ulama fikih mengartikan puasa sebagai berikut. Puasa adalah menahan dari makan dan minum sepanjang hari menurut ketentuan syara, disertai dengan menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang jorok, baik yang diharamkan maupun yang dimakruhkan, pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam Islam, puasa adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang mukallaf. Bentuknya dengan menahan diri dari segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan wajib dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, dan larangan yang telah ditentukan. Kemudian di pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dalil-dalil kewajiban berpuasa. Setiap ajaran agama mempunyai aturan, ajaran, dan anjuran masing-masing, tidak terkecuali dengan Islam. Di dalam ajarannya, Islam mempunyai dasar-dasar dalam penggalian hukum dan aturan Islam. Di antaranya adalah kalam Allah atau Al-Quranul Karim, hadis, kesepakatan para ulama atau ijma', qiyas, dan lainnya. Dasar-dasar hukum ini sangat penting perannya di dalam memecahkan permasalahan agama yang semakin kompleks. Lewat dasar-dasar hukum di atas, Allah telah menetapkan syariat yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh umat Islam, seperti halnya sholat, puasa, haji, dan zakat. Puasa Ramadan merupakan ibadah yang Allah wajibkan pada manusia. Ibadah ini dengan diterangkannya oleh Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, seperti diwajibkannya berpuasa kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, Allah memerintahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskina. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi, barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sebelum menjalani ibadah puasa, kita harus mengetahui apa saja yang merupakan syarat-syarat puasa serta rukun puasa. Hal ini agar puasa kita berjalan dengan lancar,
dan kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Syarat puasa terbagi menjadi dua, yakni syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama yang akan saya bahas adalah syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Poin ini menjadi poin paling penting karena perintah untuk berpuasa ini memang dikhususkan untuk umat Islam. Yang kedua adalah berakal. Orang yang sedang dalam kondisi gila tidak diperbolehkan untuk berpuasa sampai ia kembali sehat. Hal ini karena akal sehat berperan penting dalam mengatur hawa nafsu kita ketika kita menjalani ibadah puasa. Yang ketiga adalah balik. Maksudnya adalah ketika seorang anak mencapai batas baliknya, maka ia diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Seseorang yang ingin berpuasa harus betul-betul mampu secara fisik untuk menjalani ibadah puasa. Yang kelima adalah sehat. Orang yang sedang dalam keadaan sakit tidak diwajibkan untuk menjalani ibadah puasa, tetapi ia wajib menggantinya ketika ia sudah sehat kembali. Kemudian yang keenam adalah tidak sedang dalam perjalanan. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Namun, tidak semua jenis perjalanan diperbolehkan untuk tidak puasa. Terdapat syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam ayat ini. Yang ketujuh adalah suci dari haid dan nifas. Orang yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan untuk berpuasa sampai ia kembali suci. Dan ia wajib mengganti puasanya sebanyak hari yang telah ia tinggalkan. Lanjut kepada pembahasan syarat sah puasa. Sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara syarat wajib dan syarat puasa. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus kita penuhi agar puasa kita sah. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat adalah menjalani ibadah puasa di hari-hari yang telah ditentukan. Tidak sah puasa seseorang apabila ia berpuasa di hari yang diharamkan untuk berpuasa, yakni di hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Kemudian untuk pembahasan rukun puasa. Rukun puasa terdapat dua rukun puasa yang masing-masing memiliki peran penting yang merupakan peran penting dari hakikatnya. Yang pertama adalah niat puasa. Berikut adalah bunyi dari niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah mampu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam puasa yang dapat kita ketahui. Nah, macam-macamnya ada berapa yang dapat kita ketahui? Yaitu ada dua, puasa wajib dan juga puasa sunnah. Namun kali ini saya akan menjelaskan tentang puasa wajibnya. Nah, puasa wajib ini tuh apa sih? Jadi, puasa wajib itu memiliki arti, wajibnya itu memiliki arti, yaitu sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh orang yang telah balik. Nah, tentunya dalam hal ini, orang-orang yang telah balik namun mereka tidak melaksanakan puasa ini, maka mereka itu mendapatkan dosa. Nah, puasa wajib ini juga dapat dibagi lagi menjadi macam-macam. Ada 3 macam, yaitu ada puasa Ramadan, terus ada puasa nazar, dan juga ada puasa kifarat. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari yang pertama itu ada puasa Ramadan. Oke, penjelasan dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu apa sih? Nah, puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan atau dilaksanakan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Seperti sekarang ini, kita sedang melaksanakan puasa Ramadan. Kita ini sedang berada di bulan suci Ramadan dan kita melaksanakan puasa Ramadan. Tentunya hukum puasa dari
di puasa Ramadan ini adalah fardhu ain yang memiliki arti jika tidak dilaksanakan maka akan mendapat dosa. Untuk itu, kita harus wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nah, tetapi untuk wanita yang sedang haid itu diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi di kemudian hari mereka harus menggantinya gitu. Nah, di sini saya akan membaca niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma wadin an adai fardi syari Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat berpuasa pada hari esok untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin. Berikut yang tadi adalah penjelasan mengenai tentang puasa Ramadan. Puasa yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilaksanakan ketika kita memiliki ketika kita ingin nih mewujudkan sesuatu dan kita itu berjanji untuk melaksanakan puasa agar keinginan yang tadi itu cepat tercapai. Namun terdapat catatan di puasa ini, jika kita akan melaksanakan puasa nazar, maka kita harus melakukan perbuatan yang baik. Untuk perbuatan yang baik puasanya, jadi bukan untuk maksiatan gitu ya. Nah, niat dari puasa nazar ini yaitu nawaitu soman nazri lillahi ta'ala, yang memiliki arti saya berniat puasa nazar untuk Allah Ta'ala. Berikut ada penjelasan dari puasa nazar, dan yang terakhir ada puasa kifarat. Nah, puasa kifarat ini apa? Puasa kifarat adalah puasa yang harus dilakukan apabila seseorang melanggar perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilanggar atau perbuatan-perbuatan yang ditentukan, yang telah ditentukan. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu apa sih? Jadi pelanggaran-pelanggaran tersebut itu seperti kayak contohnya berhubungan suami istri di siang hari pada bulan suci Ramadan itu kan tidak diperbolehkan ya seharusnya, tapi mereka melaksanakannya. Maka mereka yang melaksanakan itu harus melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut sebagai pengganti dari pelanggaran mereka itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini memiliki arti yaitu dilakukan oleh orang yang telah balik, maka akan mendapatkan pahala. Namun jika tidak dikerjakan, maka tidak akan mendapatkan dosa. Nah, ada beberapa macam-macam puasa sunnah yang akan kita jelaskan. Nah, yang pertama itu merupakan puasa Senin Kamis. Sebagai namanya, puasa Senin Kamis ini biasa dilakukan di setiap hari Senin dan juga hari Kamis. Kemudian yang kedua yaitu ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilakukan pada setiap tanggal 9 Zulhijjah yang bertepatan ketika para haji ini sedang wukuf di Arafah. Nah, untuk orang yang sedang melaksanakan haji maka tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa tersebut. Nah, untuk keutamaan dari puasa Arafah ini adalah yaitu dihapuskan dosanya selama 1 tahun yang lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada puasa Asyura. Puasa Asyura ini merupakan dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu pada tanggal 9, 10 dan juga 11 di bulan Muharram. Yang kedua yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, keutamaan pada puasa ini yaitu dihapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Kemudian ada puasa Syawal, yaitu puasa yang dilakukan 6 hari setelah tanggal 1 Syawal. Nah, keutamanya ini sama seperti puasa 1 tahun full. Materi selanjutnya yaitu ada perbuatan-perbuatan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berpuasa. Puasa Ramadan atau puasa lainnya adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Dalam berpuasa memiliki banyak keutamaan dan kehikmahan. Di antaranya adalah menghapus dosa-dosa,
meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kesabaran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan kewajiban berpuasa, seorang muslim juga disunahkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah yang bisa menambahkan pahala dan kesempurnaan dalam beribadah puasa. Amalan-amalan sunnah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh dari teladan yang baik bagi umatnya. Berikut adalah beberapa sunnah ketika menjalankan ibadah puasa yang dianjurkan untuk diamalkan. Yang pertama itu ada sahur. Sahur juga termasuk salah satu sunnah puasa. Sahur adalah kegiatan makan dan minum pada waktu dini hari sebelum imsak agar kita lebih kuat dalam berpuasa. Disunahkan kita untuk sahur sekalipun dengan seteguk air, karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah karena sahur itu berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makan sahur tetap disunahkan walau tidak terlalu banyak. Bahkan kesunahan sahur tetap berlaku meski hanya dengan segelas air putih saja. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, sahur itu berkah, maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Disunahkan dalam berbuka untuk mentakjil atau menyegerakan berbuka sebelum salat maghrib tiba, meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang tidak akan berbuat buruk selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasa berbuka sebelum salat maghrib dengan beberapa butir kurma yang basah atau rutab. Jika tidak ada rutab, maka dengan beberapa butir kurma yang kering atau tamar. Jika tidak ada tamar, maka dengan beberapa tegukan air. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran atau khataman Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran adalah salah satu sunnah dalam berpuasa yang sangat dianjurkan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, sehingga kita harus memuliakan dan menghormatinya dengan membaca sebanyak-banyaknya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia, dan beliaulah lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Jibril biasa bertemu dengan beliau setiap malam di bulan suci Ramadan hingga selesai. Dan Rasulullah SAW membaca Al-Quran kepada Jibril, maka apabila Jibril bertemu dengan beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah adalah sunnah berpuasa yang sangat dianjurkan karena akan dapat mendapatkan pahala yang sangat-sangat banyak, berlipat ganda. Sedekah bisa berupa harta, tenaga, ilmu, atau apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kebaikan, misalnya hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali amal sedekah, karena sesungguhnya amal sedekah itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, dan aku akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang telah menginfakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, ada itikaf. Itikaf adalah sunnah berpuasa yang berupa menyendiri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itikaf biasanya dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, karena pada malam tersebut terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW biasa itikaf pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan hingga beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara melakukan itikaf adalah dengan niat di hati untuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membatasi diri dari segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi dan khusyuk. Itikaf bisa dilakukan dengan berbagai macam seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada menjaga ucapan atau menjaga lisan. Salah satu aspek penting dalam menjalani ibadah puasa adalah menjaga ucapan atau lisan. Hal ini melibatkan kesadaran untuk memperhatikan perkataan yang diucapkan dan memastikan bahwa ucapan tersebut bermanfaat, jauh dari perkataan-perkataan yang tidak berguna atau bahkan merugikan orang lain. Menjaga lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna, terutama hal-hal yang haram seperti berbohong dan mengumpat, sangat penting dalam lisan, terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Setiap perkataan yang tidak bermanfaat atau merugikan dapat mengurangi puasa dan menimbulkan dosa kita. Sebagai umat muslim, kita diingatkan untuk menghindari berbohong, mengumpat, atau bahkan sekedar berbicara sia-sia. Sebaliknya, harus berusaha untuk menggunakan lisan kita untuk kebaikan seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan memberikan nasihat kepada orang, nasihat yang baik kepada orang lain. Dapat menjaga ucapan kita di bulan puasa, kita tidak hanya memperkuat ibadah kita, tetapi juga menunjukkan kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, menjaga lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna atau haram adalah bagian integral dari menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke materi selanjutnya.
Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa? Pertama, ada makan dan minum. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Maksud dari ayat ini menjelaskan hal-hal yang dapat kita lakukan ketika malam hari sampai sebelum fajar tiba. Ayat ini juga menegaskan bahwa waktu puasa itu dimulai ketika terbitnya fajar. Nah, teman-teman harus tahu, banyak masyarakat yang salah mengartikan bahwa puasa dimulai ketika azan berkumandang. Nyatanya, waktu puasa itu dimulai ketika saat terbitnya fajar. Yang kedua itu merokok. Para ulama sepakat bahwa merokok merupakan kategori hal-hal yang dapat membatalkan puasa karena termasuk makan dan minum juga. Nah, merokok itu ada dua tipe, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Nah, yang dapat membatalkan puasa itu yang masuk ke kategori perokok aktif. Kenapa? Karena pelaku atau seseorang yang menghirup asap langsung dari sumbernya sehingga masuk melalui mulut dan turun ke paru-paru itu dikategorikan sebagai makanan minum sehingga masuk ke hal yang dapat membatalkan puasa. Lalu yang ketiga itu ada berjima. Jima sendiri didefinisikan sebagai hubungan seksual suami istri, yaitu masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan. Pada surah Al-Baqarah ayat 187 juga dijelaskan bahwa melakukan hubungan suami istri pada malam hari dihalalkan, tetapi melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan pada siang hari diharamkan. Para ulama juga sepakat bahwa melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual pada siang hari di bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa dan disengaja tidak hanya membatalkan puasa, tetapi harus membayar denda dan diwajibkan membayar denda atau kafarah. Yang keempat, ada mengeluarkan mani. Perbuatan mengeluarkan mani yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan dilakukan secara sengaja dapat membatalkan ibadah puasa. Selanjutnya ada muntah. Para ulama sepakat muntah yang tidak disengaja tidak dapat membatalkan puasa. Yang dapat membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Seperti apa? Misalnya seperti seseorang yang dengan sengaja memasukkan jaringnya ke dalam mulut sehingga mengakibatkan orang tersebut muntah. Itu dapat dikategorikan sebagai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak sengaja muntah seperti karena sedang sakit atau mabuk perjalanan, puasanya tidak dianggap batal. Terakhir ada haid dan nifas. Seorang wanita yang sedang berpuasa dan tiba-tiba mendapatkan haid itu dianggap batal puasanya, walaupun kejadiannya menjelang matahari terbenam. Begitu juga ketika seorang wanita mendapatkan atau mengeluarkan darah nifas, puasanya juga dianggap batal. Rasulullah bersabda, bukankah ketika wanita mendapatkan haid, mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah sholat dan puasa? Hadis riwayat muttafaq alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bersabda, pada zaman Rasulullah ketika kami mendapatkan haid, kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Hadis riwayat Jab'ah. Nah, teman-teman, di bulan yang suci dan penuh berkah ini, hendaklah kita mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya.